karirnya tadi saya sampai ke mungkin tadi Pak Ahmad juga menyampaikan ya kalau misalnya ada yang pindah divisi seperti apa gitu. Manajemen risiko itu memang kalau kita bicara hanya sempit divisi manajemen risiko ya memang hanya sedikit mungkin ya perusahaan yang berperan. Tapi kalau kita lihat secara lebih besar bahwa manajemen risiko itu tidak harus menjadi seorang pemangku jabatan manajemen risiko. Tapi malah dengan kemampuan manajemen risiko, kita bisa menjadi ahli di bidang apapun. Bisa menjadi seorang HR yang berpandangan lebih luas karena jago manajemen risiko, bisa menjadi seorang marketing yang lebih hebat karena melihat faktor-faktor risiko persaingan yang terjadi, bisa menjadi orang finance yang lebih baik dengan melihat bagaimana audit dibuat berbasis risiko, atau misalnya bahkan kalau misalnya kita bahkan mau jadi seorang entrepreneur pun kita bisa menjadi entrepreneur yang hebat. Karena apa? Karena setiap langkah bisnis bukan dihambat oleh risiko, tapi kita mengelola risikonya menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya ditanya potensi karirnya ada di mana, ya tadi misalnya kalau ngomongnya jabatan, dengan sekarang manajemen risiko sudah ada SNI-nya, sudah diterapkan akan menjadi mandatori untuk semua lembaga publik. Berarti apa? Semua jabatan di level mungkin bahkan di level RW kali, dari level terendah pemerintahan sampai level tertinggi pemerintahan harus aware sama risiko. Berarti kemungkinan besar, anggaplah ASN ada misalnya 5 juta orang, berarti potensi para ASN yang harus paham risiko ya mungkin kalau kita seperempatnya atau separuhnya mungkin. Jadi peluang di ASN sedemikian besar, apalagi di sektor swasta. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang di OJK yang tadi saya sampaikan mengatur perlunya manajemen risiko di perusahaan-perusahaan publik, kebayang tuh berarti kesempatan itu tetap ada. Dan seorang ahli manajemen risiko tidak perlu bekerja di bidang manajemen risiko. Kalau dia minatnya di bidang audit, bisa jadi dia jadi seorang auditor yang hebat loh. Atau misalnya dia menjadi seorang compliance, dia bisa jadi seorang compliance yang hebat. Atau bahkan ketika dia misalnya punya bisnis sendiri, dia bisa menjadi CEO yang hebat karena setiap pertimbangan bisnis selalu ada risiko yang dikelola dengan baik.